Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana Al-Fakir pada kesempatan yang penuh berbahagia ini diberikan kesempatan untuk mengikuti program pokok profesi guru di tahun 2022, dan kami selaku peserta program profesi guru ini diberikan tugas untuk menyelesaikan beberapa tugas-tugas dan materi bahan ajar yang telah diberikan oleh masing-masing pembimbing masing-masing PTK. Sebelum kami mencoba menjabarkan kegiatan belajar yang telah diberikan dari tahap ketiga yang telah diinstruksikan oleh pembimbing kami, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kami atas nama sendiri, Mas Hawi dari Dusun Pulau Pelanwaing, Desa Brakas, Kecamatan Baas. Kami dari Lembaga Al-Syariah di bawah MI Darussalam yang ada di Dusun terpelosok di Desa Brakas, Kecamatan Baas ini. Baiklah, kami akan mengkaji dan sedikit mengurai tentang kegiatan belajar KB3, yaitu tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Di belakang kami telah konsep beberapa peserta untuk merisum adanya pembelajaran kegiatan belajar pada tahap ketiga ini, yaitu tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Konsep yang akan kami terangkan yaitu yang pertama, kita harus mengenal makna definisi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang kedua, kita juga harus mengenal karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual. Yang ketiga, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu implikasi apa saja yang bisa menghambat perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengulas secuil tentang definisi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri setiap individu. Emosi juga dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi juga bisa didefinisikan sebagai perasaan yang kuat dari setiap individu manusia. Itulah yang disebut dengan emosi. Namun, setiap emosi kita tidak harus mendefinisikan kepada perkara-perkara yang hanya buruk-buruk saja. Emosi juga ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kemudian yang kedua, karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual. Perkembangan sosial emosional anak peserta didik kita itu akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan pada setiap peserta didik. Perkembangan sosial emosional memiliki keterkaitan dengan aspek perkembangan lainnya, baik fisik maupun mental. Keterkaitan tersebut dapat diketahui dari peningkatan kemampuan yang saling melengkapi. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, kemudian pengingatan dan penalaran dari peserta didik. Perkembangan emosi sosial dan spiritual sebagaimana yang saya konsepkan di papan tulis ini akan terjadi kepada setiap individu
yang kita dari fase sebagaimana yang saya terangkan kemarin pada kegiatan belajar tahap kedua, yaitu akan terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, kemudian dari 2 tahun sampai sekian tahun. Itu sudah kami jabarkan pada kegiatan KB kedua kemarin dan KB 1 kemarin. Hanya saja sedikit pengulasan dari perkembangan emosi sosial dan spiritual yang akan kami jelaskan walaupun hanya 10 menit, tidak panjang lebar pada kegiatan belajar KB 3 ini. Semoga bisa sedikit membantu untuk merisum adanya modul kegiatan pembelajaran pada kegiatan KB 3 ini. Akhirnya semua kata konsep yang telah kami jabarkan dari definisi perkembangan emosi, karakteristik perkembangan emosi, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, implikasi perkembangan emosi, ini insya Allah akan semua mudah dipahami jika kita pandai-pandai bisa mendefinisikan apa itu yang disebut perkembangan emosi sosial dan spiritual serta diri. Perkembangan ini relatif akan terjadi kepada setiap individu. Intinya, marilah kita sebagai pendidik, jika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pendidik, kita harus memahami sekelumit peta konsep yang telah kami jabarkan. Sebagaimana yang saya tulis di papan tulis ini, kita harus memahami dengan detail tentang perkembangan yang akan terjadi kepada peserta didik kita. Kemudian kita harus juga memahami karakter-karakter dari peserta didik dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perkembangan, baik itu perkembangan emosi sosial maupun perkembangan spiritual peserta didik. Kemudian implikasi perkembangannya pun juga kita harus memahami dengan jeli. Kesimpulan dari semuanya, peserta didik yang mengikuti program profesi guru pada tahap 2022 ini dicetak dan didesain dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Artinya kita sebelum mendapatkan sertifikat yang akan diberikan oleh masing-masing sertifikat kepada semua para peserta, kita dibekali dengan pembelajaran agar kita tatkala turun ke masyarakat tidak mengecewakan para peserta didik kita. Akhirnya, walaupun hanya 10 menit yang bisa kami jabarkan, atas nama Mas Awi dari MI Darussalam, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Walaupun seperti penjabaran tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik ini tidak begitu detail dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat dan ampun kami kepada para dekan, para dosen, para pembimbing. Akhirnya kami mengucapkan Assalamualaikum